Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosi Fatriati dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kita berada di Kebon Gede Venue, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang. Nah, sahabat inovasi, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang inovasi tentunya di bidang kesehatan. Nah, ini judul inovasinya Sungai Musi. Loh, apa hubungannya ya Sungai Musi dengan inovasi di bidang kesehatan? Oke, sahabat inovasi, saat ini telah hadir seorang narasumber kita yang sangat inovatif tentunya, Desi Ratnasari AMK, yaitu dari Puskesmas Makrayu Kota Palembang dengan judul inovasinya Sungai Musi. Nah, seperti apa inovasinya? Langsung saja kita sapa. Selamat datang Mbak Desi. Iya, selamat datang. Oke, Mbak Desi sehat tentunya ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Mbak Desi, ini judul inovasinya Sungai Musi. Sungai Musi ini apa? Ini singkatan atau memang hubungannya dengan Sungai Musi yang kita tahu ya? Iya. Inovasi Sungai Musi ini ialah stop putus obat tuberkulosis dengan memantau dan edukasi. Oke, jadi ini adalah singkatan ya? Iya, singkatan. Sebenarnya ini adalah program kesehatan ya, untuk bagaimana untuk pasien, khususnya untuk pasien tuberkulosis ya Mbak. Benar, ya. Oke, nah Mbak, ini bisa diceritakan pada sahabat inovasi ini kenapa muncul ide inovasi ini? Jadi kami mengambil ide inovasi ini yaitu melihat angka putus berobat yang ada di Puskesmas Makrayu, yaitu dari tahun 2021 yaitu ada 10 orang pasien, sedangkan di waktu 2022 itu ada 5 orang pasien yang putus berobat. Jadi kami mengambil ide inovasi ini untuk meningkatkan angka keberhasilan putus obat yang ada di Puskesmas Makrayu, untuk mencegah agar tidak ada pasien yang putus obat tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Makrayu. Oke, jadi memang ini permasalahan adalah memang pasien mungkin di wilayah kerja Puskesmas Makrayu kebanyakan yang putus berobat ya. Jadi, nah ini tentunya sangat ini sekali ya kalau memang sudah pasien ini putus berobat, kalau dia sampai putus berobat akan lebih tinggi lagi resikonya ya. Iya, jika pasien ini sampai putus berobat, pasien ini akan kita cek ulang kembali apakah dia masih bisa berobat di Puskesmas Makrayu atau harus kita kembalikan ke rumah sakit. Karena kalau di Puskesmas Makrayu itu jenis TB paru yang diobati yaitu TB paru sensitif obat. Sedangkan jika kita periksa hasilnya resisten obat, nanti akan kita kembalikan ke Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Oke, nah jadi sangat sebenarnya ya, kenapa ini dibuat inovasi, karena memang kalau sampai pasien ini tidak disiplin ya dalam mengkonsumsi obat untuk tuberkulosis, ini bisa lebih berbahaya ya, mungkinnya seperti tadi resistensi obat gitu ya. Nah, dan tidak bisa lagi khawatirnya ya tidak bisa lagi ditanggulangi di puskesmas. Ya, harus ke rumah sakit dia, Mbak. Nggak bisa lagi diobati. Kalau di puskes itu khusus untuk yang pasien yang berobatnya selama 6 bulan. Kalau TB resisten obat atau yang kita kenal dengan MDR itu harus berobat ke rumah sakit umum karena waktu pengobatannya itu lebih lama, 9 bulan sampai 20 bulan. Jadi memang sangat penting sekali ya, untuk pasien tuberkulosis ini untuk berdisiplin ya untuk mengkonsumsi obatnya gitu ya. Oke, Mbak, ini dari sejak tahun berapa inovasi ini? Inovasi ini kami kembangkan dari tahun 2002 bulan Juli. Oke, jadi sudah cukup lama ya, hampir kurang lebih 8 bulan ya dilakukan inovasi ini. Nah, sebelum kita tahu bagaimana respon dan dampaknya inovasi ini, nah ini inovasi ini proses pengaplikasian inovasi ini seperti apa? Jadi kami untuk memantau pasien ini agar tidak putus berobat yaitu dengan kantong pemantauan obat pasien TB paru. Ya, seperti ini, Mbak. Nah,
Jadi dari misalnya ada pasien Mbak yang berobat di Januari, kami masukkan kartunya ke bulan Januari. Kami mengontrol, mengevaluasi pemantauan ini setiap sebulan sekali. Jadi jika ada pasien bulan ini kartunya masih tertinggal, berarti pasien ini tidak mengambil obat ke Puskesmas Makrayu. Jadi yang mengambil obat kami pindahkan kartunya ke bulan Februari. Jadi yang misalnya yang kartunya masih tinggal di Januari, kami melakukan kunjungan ke rumah pasien tersebut dengan kader khusus TB paru atau juga dengan masyarakat sehat Sriwijaya. Oke, jadi ini adalah alat kontrol Ya. bagi pasien yang misalnya lewat untuk melakukan mengambil obat di ke Puskesmas Makrayu. Jadi ini cukup efektif ya Mbak ya. Jadi memang langsung diketahui ya, karena dari ini, kartu ini ada kartunya ya. Ada Jadi kartu. kalau memang kartunya ini setelah di bulan Maret ternyata baru ada dua ya. Mungkin di Februari, Maretnya nggak ada. Ini kartunya masih kosong Mbak, untuk contoh saja. Kalau pasiennya saya sudah tuh, kalau misalnya nih bulan 3-nya dia nggak berobat ya, artinya di sini kosong ya, kartunya, dan dia akan langkah ke bulan 4. Artinya dia akan ketahuan ya. Iya, akan ketahuan kartu yang tinggal di bulan Maret. Gitu, yang ya. kartu tinggal itu nanti kita kunjungi ke rumahnya langsung. Jadi memang Sahabat Inovasi sangat efektif sekali ya, karena tidak hanya dikontrol di puskesmas, ternyata tindak lanjut dari kartu ini ternyata masih akan ditindaklanjuti tenaga kesehatannya atau kadernya ya Mbak ya. Tenaga kesehatan sama kader juga biasanya. Kadernya juga turun. Itu akan mengunjungi. Nah, ini sudah tidak bisa ini lagi ya, dan memang ini pelayanan amat sangat baik karena sangat membantu. Jadi kalau pasiennya sampai lewat, ini tenaga kesehatannya yang langsung turun ke rumah. Selain ini kami juga menggunakan aplikasi Google Form. Dari Google Form itu kami menyarankan pasien untuk menceklis setiap kali sudah minum obat. Jadi itu kan Google Formnya respon langsung masuk ke Puskesmas Makrayu. Nanti kami lihat pasien siapa saja yang sudah mengisi Google Form. Rata-rata pasien kita kan lansia kebanyakan, Mbak. Itu dia. Nah, jadi yang lansia itu kan kadang kalau ditanya nggak punya HP, nggak HP Android, terus nggak bisa cara ngisi Google Form. Jadi kami kasih checklist manual gitu. Jadi setiap pasiennya ambil obat ke puskes kan dibawa itu kartu manual. Jadi kami lihat apakah diconteng setiap hari setiap sudah minum obatnya. Oke, jadi kontrolnya ini tidak hanya pada saat di puskesmas, tapi dilakukan juga oleh pasien sendiri di rumah, baik melalui itu Google khusus Form. Yang pasien yang tidak bisa mengisi aplikasi Google Form. Oke, jadi kami kasih yang checklist manual itu, Kak. Jadi pasiennya cukup diconteng. Jadi artinya ada dua controlling ya Mbak ya, dari puskesmas juga pun ada, dari di rumah pasiennya pun juga ada, di pasiennya juga ada, dan ini bisa dilakukan baik melakukan Google Form maupun checklist, kartu checklist manual yang bisa di checklist sendiri oleh pasiennya, begitu ya. Nah, ini sangat efektif sekali tentunya ya. Nah, sejauh ini karena ini kan sudah 8 bulan dilaksanakan, tentunya ada perubahan dalam hasilnya ya. Sebelum dilakukan inovasi dan setelah diinovasi. Nah, apa hasilnya? Hasilnya dari itu tadi kan pasien dari tahun 2021 itu ada sekitar 10 orang yang putus berobat. Alhamdulillah di tahun 2002 itu menurun menjadi 5 orang pasien yang putus berobat di wilayah kerja Puskesmas Makrayu. Nah, selain itu kami dalam memantau pasien tersebut, alhamdulillah kami mendapat donatur Bu untuk bantuan pasien TB paru, yaitu kami berikan dalam bentuk makanan yang berprotein tinggi seperti telur, susu, dan roti untuk memberikan semangat kepada pasien agar minum obat secara teratur. Oke, jadi ternyata inovasi ini memberikan manfaat dan karena targetnya sudah berkurang banyak mungkin sudah ya, berkurang. Mbak ya. Jadi ini hal yang positif sekali inovasi ini bagi khususnya puskesmas, membantu dalam kinerjanya ya. Oke, baik Mbak Desi, ini
mungkin ada harapan yang Mbak Desi harapkan, yang tentunya ya ke depannya terhadap inovasi ini. Mungkin juga Mbak kayaknya saya perlu melakukan pengembangan inovasi ini, mungkin seperti apa? Kami mengharapkan dari inovasi ini pasien lebih teratur dalam minum obat setiap hari. Kemudian dengan inovasi ini juga kami berharap agar angka kesembuhan di wilayah Puskesmas Makrayu itu meningkat dan tidak ada lagi pasien yang putus berobat di wilayah kerja Puskesmas Makrayu. Kemudian dengan inovasi ini juga kami mengharapkan agar pasien dapat bekerja sama dengan kami. Jika kami memantau untuk kunjungan ke rumah, mohon kami diterima, karena kebanyakan rata-rata pasien itu malu Mbak jika kami kunjungi ke rumah, takut tetangga atau masyarakat itu tahu tentang penyakit pasien tersebut. Oke, jadi mungkin itu menjadi tantangan tersendiri Mbak ya dalam melakukan inovasi ini. Tapi sejauh ini masih bisa alhamdulillah masih bisa kami atasi ya. Oke, baik, sahabat inovasi, ini sangat baik sekali inovasinya. Ini pesan khusus ya dari Ibu Desi kepada pasien diabetes, jangan pernah malu, karena ini tujuannya untuk mengobati ya, supaya jangan sampai putus berobat dan jangan sampai ini menjadi lebih parah ya sakitnya ya. Oke, Mbak Desi, terakhir sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, mungkin Mbak Desi ingin menyampaikan pesan dan kesan kepada tim-tim inovasi yang tentunya sangat membantu Mbak Desi dalam melakukan inovasi ini. Silakan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Wali Kota Palembang, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Balitbang Provinsi dan Kota Palembang, serta Kepala Puskesmas Makrayu dan seluruh staf Puskesmas Makrayu, kecamatan dan seluruh jajarannya, serta kader-kader TB Paru, masyarakat sehat Sriwijaya yang sudah mendukung dan mensupport inovasi ini agar berjalan dengan lancar. Kesan kami untuk pasien TB paru agar meminum obat secara teratur, tidak putus minum obat, tetap memakai masker dan protokol kesehatan, tetap melakukan hidup bersih dan sehat, mengatur pola makan yang sehat. Oke, baik, terima kasih Mbak Desi atas kedatangannya dan kehadirannya di podcast kita. Untuk berbagi inovasi, tentunya kami sangat mengharapkan lagi kehadiran Mbak Desi dengan inovasi-inovasi terbarunya. Oke, sahabat inovasi, demikianlah perbincangan kita dengan narasumber kita yang tentunya sangat inovatif. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Kebon Gede Venue yang sudah memfasilitasi kami untuk melakukan podcast One Day One Innovation. Dan sampai inovasi, tetap terus berinovasi tentunya dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah adalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.